Haleluya, haleluya. Biarlah kiranya pujian, penyembahan, dan pengagungan akan Engkau senantiasa selalu ada di dalam setiap hati kami, yang kami manifestasikan dengan nyanyian, pujian, dan penyembahan hanyalah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hati yang baru yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh memuji dan menyembah kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Sesungguhnya pada waktu kami memuji menyembahmu dalam roh dan kebenaran, jiwa kami kembalilah yang disegarkan dan dikuatkan, sehingga kami semua bisa mengerti, mengetahui apa yang kehendak Tuhan dengan sempurna. Pengurapan-Mu bekerja dengan ajaib di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah pengurapan itu boleh mengajar kami tentang segala sesuatu. Secara khusus firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini, biarlah kiranya pengurapan kuasa Roh Kudus mulai yang mengajar sehingga membuat kami paham, kami ngerti, sehingga apa yang kami pahami, apa yang kami ngerti, kami menjadikan sebuah keputusan yang berkualitas di dalam setiap kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kami senantiasa diberkati serta menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Berikan kemuliaan bagi, silakan duduk, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu datang beribadah tetap setia. Jadi ingat waktu cinta mula-mula, lautan api kan ku terjang untuk bisa datang beribadah. Kalau cuman hujan ya lewatlah, haleluya, amin. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, kesetiaannya sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah melalaikannya. Oke, kita langsung masuk pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan. Pujian penyembahan menghadirkan kebangunan rohani. Dan ayat yang diberikan kepada saya Mazmur 96 ayat 1, 2, dan 3. Ya, demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Mazmur 96 ayat 1, 2, dan 3 sesuai dengan tema yang diberikan dari gereja. Ya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menurut ayat ini kita harus menerima suatu pembaharuan terlebih dahulu, sehingga kita bisa memberikan pujian, penyembahan, dan penyanyian baru, nyanyian baru yang mengalir dari dalam setiap hati kami. Hati kita itu senantiasa penuh dengan ungkapan rasa syukur. Itu diakibatkan karena kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ingat, itu bukan Tuhan bukan kita yang begitu antusias untuk bisa memperjumpakan diri kita dengan Dia, tetapi Tuhanlah yang mempunyai antusias yang besar untuk bisa memperjumpakan dirinya dengan setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Karena nggak ada satupun yang bisa datang kepada Tuhan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dialah yang datang kepada setiap kita. Bukan kita yang pilih Dia jadi Tuhan, karena kemampuan kita memilih itu blank, saudara. Karena kita sudah jatuh dan dikuasai oleh yang jahat dan inspirasi yang jahat yang menipu kita selalu senantiasa dalam kehidupan kita, membuat kita sulit untuk bisa memahami, sulit untuk bisa datang kepada Tuhan. Gak sanggup, saudara. Tetapi karena kasih-Nya, Dia bertanggung jawab atas setiap perbuatan tangannya. Maka Dia hadir dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, pada waktu Dia hadir berbicara tentang pertobatan dan kelahiran baru, maka dengar baik, hati kita senantiasa diperbaharui. Sifat kita yang kecenderungannya selalu berbuat dosa hilang, saudara. Sekarang sifat yang baru yang ada pada kita, dosa sudah tidak lagi bisa berkuasa dalam hidup kita. Nggak, amin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena lihat, pemilihan kamu, pemahaman kamu tentang kasih Tuhan, Dia akan terus datang kepada setiap kita. Dosa itu dalam bentuk tipuan. Tetapi sekarang saudara sudah punya kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Amin. Jangan lagi bilang, Tuhan tolong aku mengatasi dosa. Kamu punya kuasa
untuk mengatasi dosa dengan memberikan pilihan yang benar sesuai dengan pemahaman kamu akan Tuhan. Haleluya. Amin. Sehingga nggak ada lagi tuh istilah dosa disengaja maupun nggak disengaja. Buta kali ya. Nggak ada tuh, nggak ada. Waktu dosa ingin masuk, kamu tahu nggak? Tahu nggak? Waktu tipuan ingin masuk dalam kamu tahu nggak? Nggak mungkin nggak tahu, pasti deg-degan tuh. Deg-degan nggak? Kan gitu ya. Kok saya nggak mencuri? Tapi begitu ada satu pilihan, kok saya deg-degan kayak orang mencuri. Jangan diikutin tuh deg-degan yang itu. Artinya tidak ada damai sejahtera. Bagaimana caranya? Tuhan tolong saya, kejauhan. Dia udah ada di dalam kamu. Caranya bagaimana? Ya tolak saja. Amin. Kenapa seringkali manusia gak bisa menolaknya? Karena menggiurkan. Memberikan apa? Janji tentang segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Nah, saudara berpikir saudara masih ada dalam dunia, ya wajar-wajar aja saya memerlukan hal itu. Tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah tipuan dan jebakan dari yang jahat. Apa artinya kita memiliki semuanya tetapi kita kehilangan jiwa kita? Semua itu bersifat hanya sementara yang ditawarkan oleh yang jahat. Tipuan yang diarahkan kepada kita yang sepertinya prosper, makmur, sehat, itu hanya sementara pada waktu Anda ada di dalam dunia. Begitu Anda makan tipuan itu, lihat damai sejahtera saudara hilang, saudara. Amin. Pertanyaannya, sekalipun Anda tertipu, Tuhan tetap mengasihi kita enggak? Seandainya Anda tertipu dan Anda berperkara dengan Tuhan, kira-kira Tuhan berperkara gak dengan kamu? Tidak tuh. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah masalah dengan kamu. Kenapa? Karena kamu pribadi yang dipilihnya. Wow. Karena kamu pribadi yang dijadikan segambar serupa sujud dengan Dia. Karena kamu perbuatan tangannya. Dia sekali-kali tidak pernah punya masalah dengan kita. Kita yang seringkali buat masalah. Masalah itu atas tipuan yang jahat yang kita setujui dan kita hidupi. Akhirnya saudara tergulung dengan permasalahan itu. Nah, di tengah kondisi keadaan seperti itu, dengar baik. Jangan sampai ente menyebut nggak ada Tuhan-Tuhanan, gue susah terus. Tuhan nggak pernah merancangin kamu susah. Nggak ada Tuhan-Tuhanan, gue sakit melulu. Tuhan nggak pernah merancangkan kamu sakit. Halo? Amin. Kesusahan rancangan Tuhan atau bukan? Bukan. Sakit penyakit rancangan Tuhan bukan? Bukan. Haleluya. Amin. Kenapa kamu hidup di situ? Ya kamu termakan umpan itu. Pada waktu Anda paham, maka Anda akan menolak itu semua. Maka lihat, saudara mengalami dari kemerdekaan, lepas kemerdekaan. Haleluya. Amin. Nah, hal yang seperti itu tuh yang Tuhan taruh di setiap kita. Haleluya. Anugerah dan keselamatan bukan karena upaya dan usaha kita. Tidak ada satupun yang sanggup mampu mengusahakan, mengupayakan keselamatan itu semua semata-mata hanya karena anugerah. Namun anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sekarang lihat, kita yang mengatur anugerah itu di dalam hidup kita dengan cara bagaimana? Berani menolak yang bukan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab kuasanya sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, setiap kali Anda berjalan bersama dengan Tuhan, sepakat dengan Dia, nempel dengan Dia, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kemenangan lepas kemenanganlah yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Nah, jika Anda berjalan kemenangan, nggak ada lagi lain tuh pujian, penyembahan, pengagungan akan Allah senantiasa, dengar baik, ada di kerongkongan kita. Haleluya. Dan firman-Nya menjadi pedang bermata dua di tangan kanan kita. Wow, haleluya. Artinya apa? Firman itu tuh menjadi satu kekuatan bagi kita. Firman itu tuh menjadi sebuah kesaksian, direfleksikan di dalam kehidupan kita. Dan akibat itu lihat, juga akan memberikan dampak buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Dengan cara bagaimana? Anda gak perlu mengakui tentang sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Orang-orang dekat saudara bisa lihat kok. Amin.
Kok kamu berubah sekarang ya? Cie. Perkataanmu juga dia berubah, dikit-dikit mau nyanyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Amin. Terus hatimu kok selalu senang ya, gembira terus. Kayaknya saya dekat sama kamu tuh kayaknya punya rasa aman deh gitu kan. Nah, pada waktu orang bisa melihat dan merasakan perubahanmu, itulah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup saudara. Lancar semuanya bro. Orang dekat sama kamu senang, orang bisnis dengan kamu pasti memberikan keuntungan. Haleluya, amin. Hatimu penuh dengan kemurahan hati. Lihat pemikiran, malah pemikiran mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk mengerjakan, memutuskan segala sesuatu. Dan terlebih lagi, kamu mempunyai kesabaran, selalu tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan yang berkualitas, sehingga tidak akan mengalami kerugian. Cia-cia, bilang mas sebelahnya, itu gue banget, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, amin. Inilah rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu disitu katakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Hati yang sudah diperbaharui senantiasa, always and forever. Fokus aja sama Dia. Begitu Anda fokus sama Dia, wah, Anda menjadi satu pribadi yang sangat amat luar biasa. Ayat kedua. Ya, nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Wow, pujian, penyembahan, pengagungan akan Allah yang harus kita kabarkan sehari lepas sehari, tiada lagi lain di dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Bagaimana cara mengabarkannya? Buat supaya mereka mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, Dia sudah mengampuni kita sekali selama-lamanya. Dia akan pernah cabut pengampunan itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, pengampunan itu melepaskan, membebaskan kita dari segala manifestasi yang jahat. Berarti Allah yang kamu sembah, Allah yang berkompromi dengan dosa? Oh enggak. Dia tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dia benci dengan dosa. Bahkan dosa harus mendapatkan penghukuman. Itulah bentuk keadilan dari Tuhan. Tetapi keadilan yang dari Tuhan itu, penghukuman itu tidak ditimpakan kepada kita. Wah. Amin. Penghukuman dan keadilan Tuhan atas dosa kita. Kita tuh berdosa kan bukan atas kehendak kamu. Kita itu berdosa semata-mata hanya karena ditipu, termakan dengan tipuan itu. Berarti Anda orang yang perlu dikasihani atau dibenci, dihukum? Berarti Anda dan saya adalah orang yang harus dikasih kasihan. Itu hati Tuhan. Beda sama kita. Lihat orang berdosa, dosanya sama kita, sebelnya sama kita. Apa urusan kita dengan dosa orang lain? Seharusnya kita punya belas kasihan, tidak menghakimi dan tidak menghukum. Amin. Yang adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Semuanya is over, semuanya udah selesai. Sudah ditimpahkan kepada Yesus di atas kayu salib tuh. Sehingga Anda berjalan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Anda sebagai pribadi yang sudah dibebaskan. Nggak ada lagi keterikatan di dalam kehidupan saudara saya. Dan selanjutnya lihat, orang akan melihat dan mungkin orang bertanya, apakah dosamu sudah selesai diampuni? Sudah. Dan apakah kamu sekarang masih tetap disebut sebagai orang berdosa? Oh tidak. Amin. Amin. Anda orang benar atau orang berdosa sekarang? Oh, dosa, masih berdosa lagi. Belakang lagi yang kedengeran. Kita di dalam Yesus Tuhan enggak lagi disebut sebagai orang berdosa. Kita menjadi pribadi yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Tuhan. Oleh sebab itu penting terima Dia. Aduh, kamu terlalu sibuk sih nyari-nyari yang lain. Padahal yang lain itu bosnya Dia yang kamu terima. Yesus itu tuh, Dia tuh, haleluya. Amin. Dan pada waktu Yesus dalam hidup kita, Tuhan melihat Yesus yang ada di dalam kita. Maka lihat akibat Yesus kita dibenarkan. Haleluya. Beda.
Mentalitas orang mengakui masih orang berdosa dengan mentalitas orang yang sudah dibenarkan. Beda sifat dan karakternya. Mentalnya juga beda. Amin. Dan mentalnya beda dengan cara bagaimana? Ya kita memandang manusia bukan dari apa yang ada pada dia. Kita memandang dia dari kemanusiaannya yang begitu dirindukan oleh Yesus Tuhan untuk bisa menerima anugerah serta diselamatkan. Dia nggak bisa lihat Yesus, tapi dia bisa lihat Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin. Nah itu secara otomatis hidupmu menjadi siarnya Tuhan. Wih keren, apa itu? Hidupmu menjadi warta anugerah dan keselamatan untuk orang-orang yang di sekeliling kamu. Ada perbedaan orang yang menyembah kepada Tuhan yang benar dan yang tidak menyembah kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Amin. Yohanes 17 coba kita lihat. Ayat 3. Makanya sekali Yesus tetap Yesus. Cuan gede ini tapi tipuan. Sekali Yesus tetap Yesus atau makan? Tetap Yesus. Amin. Nih, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa siapa? Saudara dan saya kenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Amin. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, saudara. Haleluya. Amin. Yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa setiap kita menyembah kepada Allah yang benar. Haleluya. Jangan tukar dengan Allah-Allah yang lain yang termanifestasi di dalam kehidupan saudara hanya sekedar untuk keperluan kebutuhan saudara sendiri. Pak Bu, tentang pemeliharaan Tuhan Anda gak perlu ragu. Dia adalah Bapak. Dia adalah kepala rumah tangga warga kerajaan surga. Amin. Amin. Dia ngajar barang siapa tidak memelihara sanak saudara, coba lihat 1 Timotius 5 ayat 7 ayat 8 nih. Coba lihat. 1 Timotius 5 ayat 8. 5 ayat 8. Ya, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, apa itu? Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang tidak beriman. Ini berbicara tentang siapa? Apakah dia bapak kita? Dia akan murtad, tidak menjadi bapak lagi dan tidak lagi menjadi Tuhan buat kita? Enggak mungkin. Amin. Apakah dia yang menanamkan iman kepada kita? Dia yang memberikan iman kepada kita. Terus dia menyangkali iman yang dia berikan kepada kita? Enggak mungkin. He is the father. Dia bapak kita, kepala keluarga dan rumah tangga. Keluarga kita apa? Kita adalah warga kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jangan pernah takut tentang pemeliharaan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Oke, coba deh kita flashback ke belakang deh. Dari Oe sampai saudara segini kan melewati berapa? Dua fase tuh. Lahir, hidup dengan kondisi keadaan yang ada, berantakan, hancur, ketemu Tuhan, terus sampai hari ini. Coba lihat. Dari sejak kita masih berdosa saja, dia sudah mengasihi kita. Dan kasihnya tidak dipaksakan. Dia tunggu sampai kita benar-benar, saya perlu Engkau Tuhan. Supaya lihat pemberiannya tidak menjadi sia-sia. Jangan berikan mutiara kepada, amin. Padahal Anda diberikan kuasa. Mana otoritas lebih besar? Babi apa setan? Otoritas lebih besar mana? Babi apa setan? Setan. Bilang mas sebelahnya suka gede-gedein setan deh.
Mana lebih besar otoritas babi sama setan? Babi. Kenapa? Pada waktu Yesus sampai di Gerasa, dia orang kerasukan roh jahat tuh. Legion, banyak banget tuh. Setan berani-berani. Begitu Yesus datang dari jauh, udah nunduk dia. Langsung waras dia lihat Yesus. Nunduk dia. Mau apa engkau anak Allah yang hidup? Waktuku belum tiba untuk kau menghukum aku. Tuh lihat, setan yang dihukum. Karena Yesus minta keluar lo dari orang ini. Enggak, ilegal lo menempatkan tubuh manusia. Jangan dilegalkan. Setan tempati tubuh manusia legal atau ilegal? Legal atau ilegal? Ilegal. Disuruh keluar sama Yesus. Begitu keluar gimana? Tolonglah, gue mesti kemana nih? Dia lihat apa? Babi itu. Dia langsung masuk atau dia perlu izin? Hah? Baca Alkitab yang benar. Izinkanlah kami masuk ke babi-babi itu. Kenapa perlu izin? Karena bebong lebih punya kuasa dari dia. Halo? Setan masuk babi aja perlu izin. Kenapa kamu undang? Bilang sebelahnya dulu, sekarang udah enggak. Berikan tepuk tangan buat amin. Makanya mereka takut makan babi, ada setannya. Oke, kita panggang setannya, gue makan, jangan macem-macem loh. Haleluya. Amin. Buat yang lain. Kan, aduh, kan bukan apa yang masuk, yang diolah sebentar, dirasa-rasa gini, terus diolah di perut, habis itu dibuang ke jamban. Ini Alkitab tulis loh. Pendeta ngomong jamban, Alkitab ada tulis dibuang ke jamban. Bukan itu yang menajiskan kita. Tapi yang menajiskan kita dari hati yang belum diubahkan, yang belum dipulihkan. Haleluya. Apa itu yang menajiskan? Kebencian, dendam, kecewaan, iri hati. Terus apa? Kenajisan, cinta akan dunia ini. Nah itu tuh yang menajiskan manusia dari dalam. Nah, oleh sebab itu Yesus hadir menguduskan, menyucikan setiap hati kita. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Ingat ya, bilang sama sebelahnya, babi lebih berotoritas dari setan. Ya, jadi jangan pernah lagi izinkan, sehingga tujuannya nggak ada lagi lain, agar kita bisa mensiarkan, bisa memberitakan bagaimana tentang Dia yang ada di dalam setiap kehidupan kita, baik sikap, tingkah laku, perbuatan, kehendak, pemikiran kita selalu terinspirasi atas pewahyuan yang benar itu di dalam hidup kita. Secara dimensi roh Anda sudah menerima semuanya. Halik langit dan bumi, halik langit dan bumi itu sudah ada di bawah telapak kaki orang percaya. Sebab Yesus ada di dalam hidup kita. Bagaimana dia nggak berikan secara keseluruhan? Surga aja udah menjadi bagian kamu. Yakin masuk surga? Yakin. Pasti. Pasti. Apa yang buat kita pasti? Yang punya surga udah di kita. Amin. Nah sekarang Dia yang sudah ada pada kita, Dia ingin agar kita yang mengeksekusi setiap janjinya untuk kita hidupkan di dalam dunia seperti di surga. Bagaimana cara kita mengeksekusinya? Enggak ada lagi lain, waktu kita kanak-kanak kita berpikir seperti anak-anak. Tapi begitu kita dewasa, kita harus berpikir sebagai pribadi yang dewasa. Yang dewasa mengerti tentang sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar adalah firman. Dan firman itu menjadi bagian kita. Bagaimana cara mengeksekusinya? Sepakat dengan firman itu. Haleluya. Amin. Apakah itu menjadi sulit? Tidak. Sebab kuasa Roh Kudusnya sudah ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah memaksakan. Yang Dia minta kepada kita, hendaklah engkau tetap tinggal di dalam Dia. Dan Dia tetap tinggal di dalam kamu. Dia gak akan pernah check in check out. Dia permanen tinggal dalam kamu. Cuman kamu yang seringkali check out check in.
Ingat lo, kebanyakan check in check out, bengek lo. Karena umur berapa lama? You mau hidup menderita terus dan menikmati penderitaan? Waduh, Tuhan gak gitu. Dengar baik ya. Tuhan mau masa depan saudara udah pasti surga. Di mana dia berada, maka kita berada. Amin. Dan janjinya, dia gak akan tinggalkan kita seorang diri. Dia tahu dinamika pergumulan yang ada dalam dunia. Oleh sebab itu dia minta sama kita, hiduplah bukan karena yang kamu lihat, tapi hidup berdasarkan apa yang kamu percaya. Amin. Nah, apa yang kamu percaya itu harus dieksekusi. Bukan lagi Tuhan yang mengeksekusi. Semuanya udah dikasih sama kamu. Kamu yang mengeksekusi. Sepakat dengan semua janji Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Maka firmannya, janjinya tergenapi di dalam hidup kita. Lihat tuh. Setelah Anda bertobat, sakit otomatis sembuh tuh. Kamu punya mentalitas prosper tuh. Makmur tuh. Kamu gak perlu lagi rasa takut, gak perlu lagi rasa cemas tuh. Kenapa? Sebab dia ada dalam hidup kita. Segala sesuatunya pasti lewat tuh. Tapi dia sekali-kali gak akan pernah melewatkan kita. Amin. Ini harus pahami. Dan dengar baik Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Penyertaan dia sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu untuk bisa semua janji-janji tergenapi di dalam Tuhan, maka dia berikan iman kepada kita. Pak Bu, kalau Anda sakit, Anda susah, bokeh, aduh, susah, mau nyanyi juga fast nanti. Amin. Kenapa tunggu sakit dulu baru muji nyembah Tuhan? Kenapa waktu bokeh dulu baru muji nyembah Tuhan? Nggak gitu. Amin. Tinggal Anda mengeksekusinya sepakat dengan apa ya? Aduh, Tuhan itu Bapak Ibu sangat luar biasa. Semua dia udah kasih. Tinggal kamu paham, kamu lakukan. Bahkan iman untuk mengeksekusi firman itu pun dari dia. Galatia 2 ayat 20. Coba lihat. Namun aku hidup. Sebelumnya, ayat sebelumnya, aku telah Nah, ini yang penting nih, akunya mati dulu dong. Kan Anda menjadi satu ciptaan yang baru tuh. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya apa? Aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Haleluya. Amin. Disalibkan dengan Kristus bukan sesuatu yang horor. Aduh, gue disalib sama Tuhan, serem ya. Enggak. Yang disalibkan keakuanmu yang setuju atas tipuan yang jahat yang kamu hidupi. Sekarang Anda bertobat, itu semua sudah disalibkan. Artinya kalau sudah disalibkan, ku telah mati. Apa yang udah mati? Fleshmu, dagingmu, kerinduan, daya tarik, dan hal-hal yang bersifat keduniawian, hawa nafsu. It's not me. Itu bukan saya lagi. Amin. Namun lihat, aku hidup. Lihat. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus tuh. Yang hidup di dalam aku. Wah. You gak percaya ini? Ada seorang yang 4 kalau dengar gue bersaksi ini. Lu bersaksi melulu lah. Karena dengan kesaksian kita membungkamkan si jahat. Ya memang gak selalu bersaksi terus, tetapi kadang-kadang untuk meneguhkan firman itu sudah terrealisasi dalam hidup saya. Bisa dibayangkan Kristus yang kudus dan suci sekarang bisa hidup di dalam saya. Wah. 30 tahun lalu sebelumnya, belatung nangka aja gak mau hidup dalam gue. Karena hidup begitu rusaknya, begitu hancurnya, begitu jahatnya, saudara. Jangankan baik sama orang lain, baik kepada diri sendiri aja gak bisa. Tapi karena Yesus, lihat, sekarang dia hidup di dalam aku. Bukti hidupnya di dalam saya. Dari sejak 30 tahun lalu saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sampai hari ini. Kenapa? Jeki yang lama sudah mati. Sekarang Jeki yang sudah diperbaharui. Jeki yang berdosa udah finish. Sekarang jadi Jeki yang sudah dibenarkan.
Nah, berdasarkan itu, wah, I worship you Lord. Pujian penyembahan itu ada di hati kita. Kadang-kadang kita masih mau tidur, dia udah nyanyi duluan. Makanya anak-anak Tuhan tuh bangunnya pasti pagi. Ya, yang belum amin aja. Dia bangunin kita dengan pujian. Halo, amin. Dia bangunin kita dengan pujian. Buailah, bisa nyanyi, ikutin aja tuh. Kristus hidup di dalam aku, dan dengar, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, dagingnya tetap ada, tetapi daging itu sudah nggak boleh lagi hidup. Amin. Daging ini hanya merupakan pembungkus daripada manifestasi roh Allah yang hidup. Sebab Tuhan berkata, setelah tiba sekarang dan sudah waktu dan sudah tiba sekarang Bapaknya yang benar menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita daging, dia roh, dia perlu tempat untuk memanifestasikan kasih dan kuasanya di dalam hidup saudara supaya banyak orang bisa lihat. Oleh sebab itu Tuhan gak minta uang kamu. Dan kita maaf hamba Tuhan, tidak memberikan tempat kepada manusia sesuai dengan keberadaan yang kamu miliki. No. Amin. Yang Tuhan minta sederhana. Roma 12 ayat 1. Ntar kita balik ke Galatia 2 ayat 20 ya. Aduh, 4 menit lagi. Semoga keburu. Coba lihat. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, sedulur-sedulur, demi apa? Demi kemurahan Allah, ya, yang begitu udah besar, aku menasihatkan kamu. Nasihat adalah sesuatu masukan yang baik, tergantung kamu pilih mau apa enggak. Jangan bilang, Tuhan tolong bantu aku untuk memilih. Wah, Anda punya kuasa untuk memilih sekarang. Amin. Supaya kamu apa? Mempersembahkan apa mau? Mobilmu, duitmu, vilahmu, depositomu. Tidak. Persembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Dia hanya minta apa? Body. Jangan cuma pakai poco-poco nggak napi body. Dia minta tubuh kita untuk bisa menjadi wadahnya. Wah. Ya mungkin Anda orang terhormat, tapi saya nggak ada layak-layaknya, nggak ada pantas-pantasnya. Setan aja udah nggak mau pakai. Tapi dia perlu tubuh saya untuk manifestasi rohnya dalam hidup saya. Amin. Ini nih yang menjadi kabar di luar sana. Siapa sih Jekito? Dia mantan bro. Sekarang gimana? Yang penting sekarang. Karena Tuhan gak pernah tertarik dengan masa lalu kamu. Dia tertarik dengan kamu sekarang. Dia punya rancangan yang luar biasa ke depan. Bukan cuma surga. Dia mau Anda makmur, sehat, panjang umur, menjadi berkat selama Anda ada di dalam dunia. Amin. Kenapa dia perlu tubuh? Kembali lagi ke Galatia 2 ayat 20 tadi. Galatia 2 ayat 20. Waktu hampir habis. Oke. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang daging adalah apa? Hidup oleh siapa? Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba lihat. Waktu kita mempersembahkan tubuh kita, rohnya termanifest dalam hidup kita. Dengar baik tuh. Berarti kita sudah sekarang aku hidup dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan hidup yang sekarang aku hidup dalam daging, hidup oleh karena iman. Iman siapa? Iman siapa? Iman kita. Pantas loh di situ terus. Ini hidup oleh iman dalam
Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk dia mengasihi menyerahkan dirinya untuk kita agar imannya, haleluya, bisa termanifestasi di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara hidup bukan lagi berdasarkan yang kamu lihat, tapi berdasarkan yang kamu percaya. Apa yang kamu percaya, kamu eksekusi sepakat dengan kebenarannya. Bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Maka jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan tepuk tangan, haleluya. Ingat ya, iman Anda gak pernah gagal. Karena imannya iman Yesus, saudara. Iman anak Allah tuh. Kalau nggak ada itu, hamba Tuhan, sorry, yang bener ya, nggak bisa bertahan sampai hari ini. Amin. Kan Anda punya roh tuh. Anda bisa nangkep dalam dimensi karunia membedakan roh. Hamba Tuhan yang ini bener gak ngomongnya? Sesuai dengan firman gak? Amin. Kalau nggak sesuai dengan firman, tinggalin. Amin. Amin. Nah sekarang berbicara tentang tubuh, bicara tentang pemberian. Saudara harus beri ya. Gak boleh gak memberi. Harus memberi. Karena hukum. Pada waktu kamu memberi, ujilah aku. Aku memberkati. Itu janji Tuhan. Amin. Pedit aja kamu. Bokeh terus lu. Rohani mah meledak-ledak. Tapi hidup kok kekurangan terus. Miskin aja muka lu, heran. Memang betul sih uang di kantong kita gak seberapa. Barang-barang kita miliki biasa standar aja. Kita hamba Tuhan, haleluya, amin. Betul. Tapi muka gue prosper bro, amin. Makanya milikilah prosper tuh di jiwa, saudara, haleluya. Bukan hanya sekedar di kepemilikan. Betul, kepemilikan kita perlu menjadi fasilitas dan sarana kita. Amin. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita nggak ada lagi lain. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan, tujuan kita nggak ada lagi lain. Bagaimana orang-orang yang kita layani mereka bisa mempunyai pemahaman, pengenalan akan Tuhan dengan sempurna. Sehingga pujian, penyembahan, dan pengagungan akan Allah selalu terbangun di dalam mesbahmu secara pribadi, di tengah keluargamu. Bahkan kita bernyanyi secara korporat di tempat ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Saudara rasa hadirat Tuhan gak di sini? Amin. Nah hadirat itu dicurahkan dari surga di sini ke kamu, atau memang itu sudah ada di dalam kamu? Nah lo, hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Terus begitu kamu nyanyi begitu, terus tercurah gitu. Hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Kamu dengar, kamu lihat yang saya nyanyi tentang hadiratnya masih di awang-awang, apa udah di sini saya? Sudah ada di dalam kamu. Jadi nggak perlu lompat-lompat gereja, tetap aja satu gereja. Kenapa? Kok di sana nggak ada urapannya? Kamu aja nggak aktifkan. Urapan itu udah ada di dalam kamu. Hadir Tuhan tuh udah ada di dalam kita. Betul. Gedung ini nggak akan ada arti apa-apa. Tapi begitu Anda hadir, hadiratnya tuh hadir. Nah, untuk Anda bisa merasakan hadiratnya, dan saat sekarang ini lihat, di sini mimbar membantu saudara. Pujian penyembahan dinaikkan. Anda ikut nyanyi, jangan jaim Tuhan. Nggak nyanyi, sumpah amat situ hidup. Nggak nyanyi, berat banget situ beban. Justru lagi sumpah beban hidupmu, nyanyi, maka jiwamu kembali disegarkan dan dikuatkan. Haleluya. Amin. Amin. Sehingga lihat hadirat, dengar baik, hadirat Tuhan itu sudah ada di dalam setiap kehidupan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jadi begitu Anda hadiratmu, dia yang ya, Anda sedang mengeluarkan hadirat yang sudah ada di dalam kamu. Apa tuh namanya itu? Mengekspresikan, mengaktifkan. Kenapa itu nggak aktif di luar? Terlalu sumpek. Makanya perlu datang ke gereja supaya dibangkitkan lagi. Haleluya. Amin. Oke, siap. Kau ada bersama aku. Bilang sama sebelahnya, don't worry, be happy. Tuhan udah ada di dalam saya. Dia nggak pernah check out dari kamu. Dia nggak pernah tinggalin kamu. Amin. Haleluya. Ya Allah, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kau sampaikan kepada kami semua. Bukan cuma sekedar umatmu yang mendengar diberkati. Aku sendiri yang menyampaikan, aku pun diberkati Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan, kalau Anda keberatan, saudara boleh angkat kedua tanganmu. Dan biarlah hadir Tuhan yang sudah ada di dalam kamu. Dia memanifestasikan, memberitahu, menyadarkan kamu bahwa dia itu ada di dalam kamu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Firman-Mu memperbaharui, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Jiwa kami teduh di dalam pemberitaan firman, pendengaran firman. Jiwa kami teduh pada waktu kami memuji menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Engkau kembali menyadarkan dan membangkitkan kesadaran kami bahwa sekali-kali Tuhan gak pernah tinggalin kami. Engkau Bapa yang bertanggung jawab atas kami semua. Engkau gak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Engkau tidak pernah memberikan pencobaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Korala caka syakarala Bapa. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sangat luar biasa. Kau Papa kami Tuhan, Kau ayah kami Tuhan, Kau Bapa kami yang kekal. Makasih Tuhan. Berkati kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini. Berkati semua anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa dengan kondisi yang ada. Situasi kota kami Tuhan, tolong semua anak-anak Tuhan agar semuanya tercover, terlindungi. Usaha bisnis pekerjaan mereka terus tetap berjalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin.